Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa kok kita dalam berhubungan atau berinteraksi menuju koneksi antara manusia dengan Allah Ta'ala itu mesti menggunakan metodologi tarekatullah. Tarekatullah atau torekoh itu bahasa Indonesianya adalah teknologi, yang mana hubungan jika dua jarak antara satu dan satu yang lain itu melebihi batas kemampuan manualnya, maka otomatis kita mesti menggunakan teknologi. Misalkan ketika ada saya dengan si B yang jaraknya 4 km, tentunya saya nggak bisa mau komunikasi atau diskusi atau apapun itu interaksi secara manual, kan nggak bisa. Walaupun saya teriak-teriak tetap nggak akan bisa karena melewati batas kemampuan manualnya. Padahal itu baru di jarak 4 kilo. Bagaimana kalau misalkan jarak yang 100 kilo, 200 kilo, 400 km? Maka lebih mustahil lagi hubungan itu atau komunikasi bisa terjadi. Demikian malah dengan Tuhan. Padahal manusia satu dengan manusia yang lain tadi masih dalam satu dimensi, yaitu dunia. Dimensinya sama, hanya saja jaraknya yang beda. Itu saja sudah nggak mungkin. Apalagi mau hubungan dengan Allah Ta'ala yang jaraknya tak terhingga, dimensinya pun tak terhingga. Dimensi dunia dan dimensi Allah Ta'ala di arsnya yang maha tinggi, di samping jarak yang tak terhingga, dimensional vertikalnya pun tak terhingga. Maka lebih mustahil lagi karena sudah nggak ada jaraknya yang terukur. Jaraknya itu nggak ada ukurannya. Padahal tadi 400 kilo saja sudah sulit, apalagi jarak manusia dan Allah Ta'ala yang tak terhingga, yang tak terdefinisi, tidak terukur, tidak terbatas. Mana bisa ada hubungan antara manusia dan Allah Ta'ala jika tanpa lewat teknologi atau toreko? Zikir, mana bisa? Ibadah, mana bisa? Hubungan apapun antara makhluk dengan Khalik, manusia dengan Allah Ta'ala itu nggak mungkin terjadi. Karena rumusnya sudah nggak ketemu, jaraknya nggak ukuran jauhnya. Maka disitulah logikanya kita mesti menggunakan teknologi atau toreko. Nah, untuk berkomunikasi antara A dan si B dari jarak misalkan 10 kilo. Nah, teknologinya kita pakai HP. Syarat rukun sebuah alat teknologi itu ada baterainya. Kalau baterainya nggak ada isinya ya nggak bisa dipakai. Kemudian yang kedua, ada nomor telepon tujuan daripada lawan diskusi kita yang di seberang sana. Nomornya harus pas. Selisih 1 digit saja sudah nggak ketemu ujung lawan yang kita maksud. Yang ketiga adalah tahu cara menggunakan HP-nya. Misalkan HP itu lagi terlock atau terkunci, mana bisa dipakai untuk nelpon, atau mau nelpon tapi kita nggak pegang HP atau nggak tahu caranya. Orang tua saja kalau sudah sepuh mau pakai HP aja nggak tahu, sepuh misalkan begitu. Kemudian sinyalnya HP dari kita mesti sampai dengan HP yang di seberang. Ada sinyal yang support antara yang di sini dan di sana. Dengan rukun syarat keempat itu, jika semuanya loading, maka komunikasi atau hubungan antara satu dengan yang lain walaupun jaraknya 10 kilo bisa terjadi, 100 kilo pun bisa terjadi, 1000 kilo pun bisa terjadi. Itulah tadi contoh atau perumpamaan bahwa mesti menggunakan teknologi yang berupa alatnya, yang berupa handphone. Yang tadi 4 ada syarat rukun 4. Maka demikian pula kita dengan Allah Ta'ala. Antar sama manusia saja mesti pakai teknologi. Ketika kita ada di jarak yang melebihi batas kemampuan manual manusia, maka dengan Allah mestinya wajib mencari teknologinya. Nggak mungkin sholatnya, zikirnya, ibadahnya, syahadatnya, puasanya, semuanya nggak mungkin nyambung. Mana bisa nyambung? Dimensinya jauhnya tak terhingga. Jangan terkecoh dengan kalimat aku lebih berhampir daripadamu ketimbang urat leher. Aku ada di mana setiap pandanganmu. Aku ada di dalam kolbu seorang mukmin. Itu semua ayat-ayat dimensional. Nyatanya dimensi Allah itu ada di dimensi yang tak terhingga, sedangkan kita ada dimensi yang relatif. Dua sudut ini nggak mungkin saling ketemu karena sifatnya saling bertolak belakang. Relatif nggak mungkin menjangkau yang mutlak, itu pasti. Mana mungkin menuju Allah dengan kerelatifan manusia, dengan usaha manusia? Nggak mungkin. Mesti ada campur tangan Allah di situ. Si relatif mesti mendapatkan unsur mutlak, dimutlakan, baru dia akan kembali atau bertemu atau terhubung atau tersambung dengan yang mutlak. Itu rumus, itu hukum.
Jika tadi kami terangkan ada syarat rukun 4 di dalam sebuah teknologi komunikasi HP, maka sama seperti itu untuk berkomunikasi dengan Allah, koneksi atau hubungan atau apapun itu mesti menggunakan 4 syarat rukun di atas tadi. 1. Kita mesti mendapatkan potensi Allah Ta'ala yang mutlak. Itu konkret karena menuju yang mutlak mesti pakai unsur yang mutlak. Itulah yang disebut di Asy-Syura 52 sebagai baiat, nur iman, dan nur kitab. Karena itu adalah unsur Allah. Kitabnya pun nanti berupa cahaya, nurnya pun berupa cahaya yang ditanamkan saat kita berizki masuk tarekat. Jadi baiat itu bukan sekedar janji ataupun apalah yang diucapkan, bukan itu. Tapi di dalam kolbu kita ditanamkan baterai yang limitnya tak terhingga. Yang potensi itu adalah potensi dari Allah Ta'ala, bentuk konkret daripada izin dan ridhonya, bahwa kita telah dipilih dan dikehendaki untuk mendapatkan unsur mutlak yang nantinya dipakai untuk menuju Allah yang mutlak. Kemudian yang kedua adalah mesti dikenalkan dengan frekuensi Allah Ta'ala atau nomor teleponnya Allah Ta'ala. Itu yang di dalam iftitah sholat dengan inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Ada wajah Allah atau wajah yang menciptakan langit dan bumi sebagai rabitoh kita, sebagai titik fokus kita, sebagai kiblat kita. Nah, kalau kiblat jasmani yang bangkai ini itu kan ke Ka'bah. Lah yang di baliknya bangkai ini ada perasaannya, ada batinnya, ada pikirannya, mau menghadap kemana. Itulah yang akan diberikan ketika kita berizki baiat masuk tarekat. Ada frekuensi Allah, kiblat Allah yang berupa wujud Allah yang akan dikenalkan kepada kita. Jangan salah, sifat Allah yang pertama itu wujud. Berarti Allah itu ada wujudnya. Tapi Allah bukan yang wujud itu. Tetap laisa kamislihi syai'un. Tapi Allah di balik yang wujud itu. Maka alamat menuju Allah mesti lewat frekuensi itu, atau alamat itu, atau kiblat itu, atau lewat wujud itu. Makanya ini wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Nah, nomor telepon Tuhan yaitu, nggak ada lain. Kemudian yang ketiga adalah kita akan diajari cara menggunakan HP-nya. Nah, dalam Thariqah itu cara menggunakan HP-nya adalah dengan metodologi zikrullah, tapi zikir yang khusus, yang ada kaifiatnya, ada tata caranya, ada rukun syaratnya, yang itu hanya akan diberitahu ketika kita juga saat baiat masuk tarekat. Yang terakhir adalah sinyal yang nyambung, bahwa di dalam frekuensi guru itu ada frekuensi Rasulullah di dunia. Dia adalah ahli waris atau al-ulama warasatul anbiya, yang di dalam kitab disampaikan wabtaghu ilahil wasilah wajah itu fisabilihi la'alakum tuflihun. Cari wasilah. Nah, wasilah itu tali penghantar atau tali penghubung yang satu ujungnya ada di arsy-nya Allah Ta'ala, dipegang Allah sendiri, itu kias. Yang satu ujungnya ada pada frekuensi Rasulullah yang ada di dunia. Nah, Rasulullah itu bukan orang. Rasulullah itu fi'il sifatnya Allah. Rasulullah itu bersemayam pada seorang manusia. Yang dulu Rasulullah bersemayam pada Nabi, yang itu ibarat air yang ditaruh dalam gelas, bentuknya menyerupai gelas. Air itu dipindahkan ke mangkok, maka bentuknya pun akan menyerupai mangkok. Prinsipnya, isinya, airnya tetap sama. Maka frekuensi daripada waliya mursyida itu isinya adalah Rasulullah sendiri, yang di dalam Quran disampaikan walam tajidalahu waliya mursyida, yang tidak bertemu dan berguru dalam bimbingan mursyid atau wali mursyida itu dijamin sesat. Karena otomatis jika selain dibimbing Allah, maka kita akan otomatis dibimbing setan, dan kita nggak tahu. Itu masalahnya. Nah, setelah 4 syarat rukun itu terjadi, sinyalnya pun dijamin nyambung, bahwa kalau frekuensi yang ada pada guru wali mursyida itu tersampaikan dengan frekuensi yang ada pada Rasulullah Muhammad, dengan Rasulullah Muhammad tidak terdinding dari segala rahmatullah, maka jika syarat rukun yang 4 itu terjadi, jika pas tekniknya, maka otomatis detik itu juga, saat itu juga kita akan terhubung atau terkoneksi dengan Allah Ta'ala. Jika 4 syarat rukun itu kita temukan di dunia ini, jika ketemu alatnya, alat teknologi Thariqah di dalam agama itu bentuknya adalah waliyam mursyida, maka ketika kita berguru dalam bimbingan waliyam mursyida dengan melewati 4 syarat rukun tadi di atas yang kami sampaikan, ketika kita terapkan tekniknya, maka detik itu juga, saat itu juga mi'raj. Logikanya seperti itu. Walaupun
basirohnya belum kelihatan, mukasafahnya belum kelihatan, itu nggak masalah. Tetapi koneksinya itu sudah terjadi dan itu pasti, nggak ada insya Allah. Walaupun kita belum mengerti, tetapi secara teori, secara logika, hubungan kita dengan Allah pasti terjadi detik yang sama, saat yang sama. Itulah yang kata Nabi, as-sholatul mi'rajul mu'minin. Sholat yang telah beserta dengan metodologinya, maka dijamin mi'raj. Begitu pula dengan 4 syarat rukun di atas tadi, jika diterapkan di dalam zikir, maka zikirnya nyambung. Diterapkan dalam sholat, sholatnya nyambung. Diterapkan dalam amal ibadah, ya amal ibadahnya pun nyambung. Dan itulah secara prinsip daripada mekanisme kerja daripada torekoh atau teknologi. Mana mungkin manusia akan terkoneksi atau terhubung atau terhantar atau nyambung dengan Allah Ta'ala, sementara dimensinya melebihi batas kemampuan manual manusia dengan cara manual biasa. Maka itulah mesti menggunakan atau beserta dengan metodologinya atau teknologinya, atau yang di dalam bahasa Arab disebut sebagai thoriqah, supaya lebih interaksi. Makanya kami sampaikan berupa uraian suara. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah, billahi ridwal inayah, ilahi anta maksudi wa ridha kamadlubi. Jaga supaya tidak banyak diskusi, tidak banyak teori, tidak banyak debat, tidak banyak rame-rame di grup. Simak saja. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.